Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Arga Rizky Pratama. Saya merupakan perwakilan dari Sekolah SMP Negeri 1 Bangil dan saya kelas 7. Kali ini saya akan membawakan satu kisah Islami yang berjudulkan Uwais Al-Qarni, yaitu pemuda yang terkenal sampai ke langit. Kisah ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama ini disematkan kepadanya yang memiliki arti dalam bahasa Arab, yaitu penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapa sosok dari Uwais Al-Qarni tersebut. Uwais Al-Qarni dapat terkenal di langit dikarenakan ketaatan pada ibunya. Uwais merupakan seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Ia memiliki penyakit sopak sejak lahir, yaitu penyakit yang timbul bercak-bercak putih di seluruh badannya. Uwais Al-Qarni merupakan pemuda yang giat dan soleh. Terbukti dia selalu mengembala domba milik tetangganya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal bersama ibunya yang buta dan lumpuh. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur kepada Allah SWT dan selalu menyayangi ibunya dan berusaha untuk menuruti semua perintahnya. Pada suatu hari, ibunya berkata kepada Uwais, "Uwais, kemarilah Uwais, aku ingin bicara denganmu." "Baik ibu, apa yang ingin engkau bicarakan?" Ibunya pun membalas, "Uwais, umurku sudah tidak muda lagi. Aku mungkin segera akan meninggal. Aku mempunyai satu permintaan yang belum terkabul." Uwais pun menjawab, Jangan seperti itu ibu. Bicaralah apa yang kau inginkan." Ibunya pun membalas, "Uwais, aku sangat ingin pergi haji sebelum aku meninggal." Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya bisa termenung dan terpikir. "Ibu, sesungguhnya aku ingin mengabulkan permintaanmu, tetapi aku memintamu untuk sabar. Aku ingin mencari tahu apa yang harus aku lakukan agar bisa menghajikanmu." Keesokan harinya, Uwais membeli domba dari tetangganya. Namun, uangnya hanya bisa membeli seekor anak domba. Setelah membeli anak domba tersebut, dia pun menggendong anak domba tersebut naik turun bukit. Saat proses itu, banyak sekali orang yang mencemooh dia. "Hei Uwais, apa yang kamu lakukan pada domba itu? Apakah kamu sudah gila, Uwais?" Uwais pun tidak merespon atau meladeni cemooh dari orang-orang sekitar. Dia yang hanya di pikirannya sekarang hanyalah bagaimana dia menghajikan ibunya. 8 tahun pun berlalu, tibalah musim haji. Domba yang dulunya masih kecil sekarang bertumbuh hingga memiliki berat 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Dia pun semakin kekar dan bertenaga. Setelah latihan berhari-hari tiada henti, dia pun merasa tidak ada beban lagi untuk mengangkat domba tersebut. Akhirnya semua orang tahu apa yang telah dilakukan Uwais, yaitu untuk menggendong dombanya, yaitu untuk menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah untuk berhaji. Akhirnya Uwais pun menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, Uwais tidak langsung menurunkan ibunya. Dia tetap menggendong ibunya dan langsung bertawaf 7 kali. Setelah bertawaf, Uwais dan ibunya pun berdoa di depan Ka'bah. "Ya Allah, ampunilah dosa ibu hambamu ini, ya Allah, ampunilah. Wahai Uwais, kenapa kamu mendoakan dosa ibumu ini? Lalu bagaimana dengan dosamu?" "Ya ibu, sesungguhnya jika dosamu diampuni, maka engkau masuk surga.
cukup dengan ridhomu saja aku masuk surga. Allah pun mendengar doa dari ibu dan anaknya tersebut. Seketika penyakit sopak yang dialami oleh Uwais seketika langsung menghilang, tetapi hanya disisakan satu di telapak tangan. Sepulangnya dari Mekah, Uwais pun meminta izin kepada ibunya, yaitu untuk ke Madinah agar bisa menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya pun dengan berat hati mengizinkan anaknya, tetapi dengan satu syarat, yaitu untuk tidak lama-lama, dan jika urusannya telah selesai, cepatlah untuk pulang. Setelah mendapat izin, Uwais pun segera pergi ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, Uwais pun langsung mencari rumah Rasulullah SAW. Setelah ketemu, Uwais pun mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu seraya dijawab dan dibukakan pintu oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Apakah aku bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah pun membalas perkataan Uwais. Mohon maaf ya Uwais, Nabi Muhammad sedang perang dan kemungkinan pulang 2 bulan atau lebih atau berbulan-bulan. Mendengar jawaban dari Aisyah tersebut, Uwais hanya bisa terdiam. Di situ Uwais dihadapi oleh 2 pilihan. Yang pertama, tetap menunggu Rasulullah SAW atau pulang ke Yaman. Seketika di benaknya muncul pesan dari ibunya untuk tidak pergi lama-lama. Akhirnya Uwais pun rela pulang ke Yaman. Aku izin pamit dulu ya. Ada ibu yang tidak bisa aku tinggalkan lama-lama di Yaman. Setelah itu Uwais pun pulang ke Yaman dengan perasaan sedih dan tidak rela. Peperangan pun telah usai. Nabi Muhammad telah pulang ke Madinah. Aisyah pun menceritakan kisah ini kepada Nabi. Nabi pun balas, sesungguhnya Aisyah, dialah Uwais Al-Qarni, pemuda yang sangat terkenal di langit dikarenakan ketaatan kepada ibunya. Bahkan sudah ada di hadis bahwa sesungguhnya tabi'in yang paling baik adalah Uwais Al-Qarni. Setelah itu Nabi Muhammad pun berbincang-bincang bersama Umar dan Ali bin Abi Thalib. Uwais pun berbicara kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar. Ali dan Umar, sesungguhnya ada seorang pemuda yang sangat terkenal di langit karena ketaatan pada ibunya. Jika kalian bertemu dia, mohon mintalah doa dan istighfar kepadanya. Bahkan teman-teman, sampai akhir riwayatnya banyak sekali orang untuk mengurus jenazahnya. Ternyata teman-teman, itulah orang-orang langit yang diutus oleh Allah SWT untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Sungguh mulia sekali Uwais Al-Qarni. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Dapat diambil kesimpulan atau dapat diambil hikmah. Hormati ibumu, hargai ibumu, prioritaskan ibumu, bahwa sesungguhnya surga ibu terletak di telapak kaki ibu. Terima kasih. Bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.